warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang. Baik, kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan mengenai materi gerak dan bebas dan gerak parabola. Sebelum kita mulai masuk ke materinya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Davian Segila. Saya Sebastian. Baik, langsung masuk ke materi pertama. Dan hal ini dimengerti oleh kata ini atau gerak ini dibagi menjadi dua, yaitu gerak vertikal kanan dan gerak vertikal bawah. Terus dari makna ini yang pertama untuk kata G adalah sebuah gravitasi atau biar bernet. Ini yang dipakai V sama dengan G, T atau V sama dengan G dan T. Yang kedua untuk kita jalan kami dipakai ketika memakai setengah G saya berangkat atau setengah G setengah G dan sebaliknya. Terus yang ketiga mengenai terkait tentang ketentuan yang dipakai di sama dengan angka 22 G kata selanjutnya ada gerakan di kanan yang ke bawah yang akan dijelaskan oleh selanjutnya ada gerakan vertikal ke atas adalah gerakan sepeda yang melakukan vertikal di atas sepeda akan bergerak secara ini pada kecepatannya menjadi yang kedua ada gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah adalah gerak sepeda yang jatuh dari ketinggian tertentu tanpa kita akan jatuh akan kecepatan gravitasi yang berada di atas dari keadaan Contoh soal yang kedua. soal yang kedua yang pertama adalah menggunakan pada ketinggian 90 dan dapat pada atas bola B pada saat penggunaan dan pemasangan dan bola B terkeluarlah pada atas bola B yang menggunakan akan kedua bola yang pertama kita cari posisi bola yang A, cari posisi bola yang A
Dia nanya kapan bergiliran. Pas itu dia mau manggil adik sama Yoga. Ada enggak? kita cari dia. Jadi kedua pola bertemu pada saat di sekarang kita nyari dua pola bertemu. Akan dilakukan. Pertama tuh kita cari di mana posisi dan yang B yang B di posisi B terus kita lakukan posisinya masukin ini di sini, ini di sini. Ini Oke. Paham. gimana ada yang masuk kan gitu yang penting jadi ditambahin aja kan kalau itu sama jadi 1/2 kali T kuadrat 1/2 dikali 10 dikali T kuadrat. Nah ini kan sama, jadi salah aja. Jadi turunin ini 92 sama dengan 30 D, kita atas sini. D sama dengan 90 ya. Ada apa enggak? Lanjut yang B. Pada ketinggian berapa kedua bola bertemu dari posisi Adi? Adi silakan. Oke baik, ini kita akan lanjut menjawab soal contoh soal 2 yaitu bagian B. Soalnya pada ketinggian berapa dua bola bertemu dari posisi Adi. Ini ada kaitannya pada jawaban yang juga. Di sini kan kita ada pada posisi Adi. Berarti kita membuat yang pertama titik awal ada titik B. Karena di titik B tersebut yaitu dari Adi yang kita tandai dengan permisalan C, yaitu titik tengah antara B dan A yang akan dilakukan dari nomor B. Selanjutnya
Untuk mencari titik awal pada titik api, jangan rumus. Sorry, menggunakan rumus VO B atau titik awal B, titik bermula dikali dengan T dikurang dengan setengah dikali dengan D atau gravitasi D atau waktu dikuadratik. Oke, selanjutnya kita lihat pada titik mula UBS yaitu 30 dikali dengan T karena T yang belum diketahui dikurang dengan 1,2 dikali dengan G itu gravitasi karena gravitasinya tidak dijelasin kita harus pakai 10 dikali dengan T kuadrat. Selanjutnya dikali 30 dikali T 30 T Sorry, maaf. Maaf ya, tadi ada kesalahan. T-nya tadi harus diganti. Lalu dikali 30 dikali 3 yaitu 50. Setengah dikali 10 dikali coret jadi 5 dikali T2 sorry jadi 3 per 2 3 kali 3 dengan 9 kali 5 45 kurang 45. Ini sudah menjadi jawaban tapi yang kita ambil yaitu angka 45 karena yang 90 ini adalah jarak antara A dan B. Jarak antara titik A dan B seperti yang di soal bola A berada pada ketinggian 90 meter yaitu ini. Jadi jawaban yang kita ambil untuk jawaban pada bagian B yaitu 45 meter. Oke, paham? Ada yang mau ditanyain? Cara nentuin rumus mencari. Sorry, ulangi. Cara nentuin rumus mencari. Rumus mencari ini. Ya. Soalnya nggak ada di materi sebelumnya. Rumusnya itu kan A sama dengan BO kali T. BO itu kayak kecepatan awal, terus dikali T kurang
Dengan kali G kali P kuadrat. Karena itu kan dicarinya posisi yang P. Oh, itu Kalau yang A itu caranya harus. Jadi cara menentukan kalinya Kalau yang A ini cuma nyari posisi kan kapan ketemunya. ya jadi kalau kita tahu posisi A, posisi B, posisi A sama posisi B ini Posisi A itu ini posisi awal. Nah, ini tentang menggunakan rumus yang ini. Kita menggunakan yang kanan nih. Nah, kita sini juga. oke. Nah, itu lalu Baik, ada lagi yang bertanya? Siapa tahu ada yang kurang paham? Apa tuh? Iya. Oke, ada lagi. Ini sebenarnya sebelumnya minta maaf untuk sebenarnya ada cara menentukan rumus antara dua A dan B itu sebenarnya ada, tapi dia menggunakan gambar. Yaitu gambarnya itu mungkin nggak dibuat di dalam materi kami karena mungkin kekurangan materi ya. Itu tuh cara nentuin rumusnya ini. Ya. Kita pakai permisalan. Ini bola A. Ini kan bola A nih. Bola A itu kan pada bola A yang dipasang oleh Hanum. Jangan ini bola B. Nah, bola A ini dia itu turun ke bawah melalui yang namanya gravitasi. Karena gravitasinya akan dibuat berapa poinnya, kita buat 10. Lalu kan di sini kan di soal kan tidak dijelaskan kan, bola A itu dilepaskan berapa kecepatannya ada. Nanti titik awal titik mulanya itu titik mula pada A itu VO itu 0 atau bisa kita buat VOA dengan 0. Oke, karena dia di soal kan sudah dijelaskan berapa. Nah, kalau yang B itu tuh dia naik menuju atas, menuju ke A. Karena dijelaskan di soal bola B dilemparkan dari tinggal ke atas oleh ahli kecepatan 30. Berarti dia memiliki poin yang 30. Aku memiliki kecepatan awal 30. Kita bisa buat VO sama dengan 30 atau VOB sama dengan 30. Nah, ini, oke? Ini ada ketemu nih, VOA sama VOB nya ketemu. Baru itu bisa kita buat rumus. Cuman ini karena memang pembagian soalnya ini ke rata, ke sih kayak yang A ini bagian ke rekan saya, sedangkan B ini ke rekan saya. Kalau misalnya dari saya sendiri, sudah ada jawabannya yang berkaitan dengan jawaban yang saya gambar. Coba saya buat ya. Ini apa boleh?
Oke, coba kita buat ke yang A. Nah, A ini kan dia cuma menentukan kapan kedua bola bertemu. Kita menggunakan Y atau jarak. Dengan rumus jarak A, kita pemisahannya itu ini. Pemisahannya itu di titik sini. Antara yang beda pada titik berapa orang temu. Kita pakai pemisahan di sini. Ini kita namain C, titik C. Oke. Jadi kita menggunakan rumus ketinggian A, pemisahan C ditambah ketinggian B, pemisahan C. Oke, sampai sini kan? Selanjutnya kita masukin angka. Ya, jadi ketinggian awal itu bola A berada pada ketinggian 90 meter. Kita buat 90. Dalam kurung. Nah, ini bagian rumus. Pada bagian sini sama bagian sini, ini bagian rumus. Rumus pada YA pemisahan D yaitu BO A dikali D ditambah kali tengah dikali YD kedua ditambah yang rumus dari ketinggian B pemisahan D yaitu BOB dikali D dikurang 1,5 dikali GT per 2. Oke, dari sini baru kita masuk pengerjaan. 90 besar turunkan. PO ini kan yang diketahui dari lapangan ini kan 0 nih, dapat 0 dikali dengan T. Oke, sekarang perlu diketahui yang berapa karena yang terjadi banyak. Jadi kita taruh, ini kita tambah, setengah kita tulis dikali G-nya kan nggak ditulis ada berapa. Kita taruh G-nya itu 10 dikali dengan T 2 ditambah POB-nya kan tadi 30 tambah 30 di sini. Nah, ini jadi dari rumus yang ini sama ini hasilnya ini. Ada yang bingung dari rumus ini? Kalau bingung nanya aja, biar dijelasin lagi. Karena ini 0 dikali T, ini akan jadi 0 1 10 kali 10 bagi 2 5 berarti 0 5 dikali T2 kemudian 5 T2 ditambah 30 dikali T kemudian 30 T 2 dikali 10 5 dikali T2 kurang kita dari kurangi dikurang 5 T2. Nah, karena ini sama berbeda jadi hasilnya itu 30 T. 30 T nya turun jadi 20 bagi 30 kemudian 3 sama hasilnya cuma beda caranya. Kalau ditanya tadi bagaimana cara bikin rumus yang bisa ketemu dari gambar saya menggunakan rumus ini. Oke?
Yang beda itu jatuh. Baik, selanjutnya ada gerak parabola. Gerak parabola adalah gerakan dua dimensi sebuah benda di mana lintasannya berbentuk kurva parabola yang disebabkan oleh perpaduan antara gerak lurus beraturan atau GLB disebut horizontal dan gerak lurus berubah beraturan disebut vertikal. Komponen gerak parabola pertama sumbu horizontal atau sumbu X. Benda bergerak dengan gerak lurus beraturan. Ini berarti kecepatan pada sumbu horizontal akan selalu tetap, baik besar maupun arahnya, tanpa dipengaruhi oleh gravitasi. Yang kedua, sumbu vertikal atau sumbu Y. Benda bergerak dengan gerak lurus berubah beraturan. Kecepatan pada sumbu ini berubah karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi yang menarik benda ke bawah. Selanjutnya ada kita lihat itu ada beberapa komponen tekanan bawah memiliki batas itu rumus tekanan arah vertikal pada sumbu X dan rumus tekanan arah vertikal pada sumbu Y. Yang rumus tekanan arah horizontal itu menggunakan komponen dengan F1 dikali kosinus H. Kalau yang tekanan arah vertikal Y itu menggunakan rumus FOY sama dengan F1 dikali theta. Ini adalah sebesar jadi kita mencontohkan semua bola di dalam awal yang pada pasti dia berada dari dari kesempatan awal itu sudah tercerahkan pada soal tersebut yaitu 20 dan kosinus A adalah akar 3/2. Kemudian kesempatan awal adalah 20 kosinus dari 30 derajat adalah akar 3/2. Ini kita bisa lihat dari akarnya itu akar 3 selanjutnya dari 2 itu ada selanjutnya pengerjaan menggunakan yaitu F dengan FO dikali dari F itu adalah 50 sigma itu adalah setengah dari Baik, selanjutnya yang ketiga persamaan gerak bidang parabola pada bidang miring. Dengan kecepatan awal PO elevasi terhadap bidang miring beta atau bukan sudut arah datar serta bidang miring membentuk sudut arah terhadap horizontal. Yang pertama komponen kecepatan awal yaitu nama lurus POS sama dengan PO dikali cos beta. Selanjutnya
2 POY sama dengan PO dikali sin beta. Yang kedua kecepatan pada waktu T. Rumusnya menggunakan Vx sama dengan PO dikali cos beta dikurang G dikali sin A dikali T. Selanjutnya Vy sama dengan PO dikali sin beta dikurang G dikali cos A dikali T. Yang nomor 3 posisi pada waktu T. Menggunakan rumus X sama dengan PO dikali cos beta dikali T dikurang setengah dikali B dikali A dan dikali T kuadrat. Yang Y sama dengan PO dikali sin beta dikali T dikurang setengah dikali B dikali cos A dikali T kuadrat. Keterangannya X adalah posisi benda sepanjang bidang miring, Y adalah posisi benda tegak lurus pada bidang miring, dan G adalah kecepatan gravitasi. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai grafik bebas dari bola. Mohon maaf jika masih ada kesalahan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.